Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Bu Fitri pada pembelajaran matematika. Hari ini merupakan pertemuan ke-6 kita pada semester 2 ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita lakukan dapat lancar dan anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Oke. Materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai pengolahan data. Pengolahan data sudah banyak kita lakukan pada kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan saja pada kegiatan mengukur tinggi badan, berat badan, ukuran sepatu, dan lain sebagainya. Oke, pada pengolahan data, pada hari ini kita akan membahas mengurutkan data dan mencari nilai modus. Langsung saja anak-anak, silakan perhatikan gambar tersebut dengan baik. Nah, coba anak-anak baca bacaannya. Dayu dan Meli mendapat tugas dari gurunya. Tugasnya adalah mengukur dan mencatat tinggi badan kawan-kawannya. Dayu dan Meli bekerja sama dengan baik dan saling membantu. Dayu bertugas melakukan pengukuran kawan-kawannya, sedangkan Meli bertugas mencatat tinggi badan kawan-kawannya. Badan yang akan diukur tingginya ada 15 siswa. Nah, ini merupakan hasil pengukurannya. Bisa anak-anak lihat pada tampilan slide. Oke. Bagaimana cara kalian mengurutkan data dan menentukan data yang sering muncul? Nah, ayo kita pelajari pada materi berikut dengan tekun. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengurutkan data. Nah, tadi kita sudah membaca bacaan mengenai Dayu dan Meli yang akan mengukur tinggi badan teman-temannya. Nah, hasil pengukurannya ada pada slide berikut. Tingginya 125, 125, 110, 125, hingga yang terakhir yaitu 125. Misalkan kita ingin mengurutkan data tersebut, kita bisa melakukannya ke dalam 2 urutan. Bisa kita urutkan dari yang terkecil dan juga bisa kita urutkan dari yang terbesar. Nah, ini adalah urutan data dari yang terkecil. Jadi data-data di atas tadi, jika kita urutkan dari yang terkecil, kita dapatkan angka 110, 110, 115, 115, 121, hingga 130. Nah, jika kita ingin mengurutkan datanya dari yang terbesar, tinggal kita balik saja. Kita kan sudah menentukan data yang terkecil, mulai dari 110 hingga 130. Maka, jika kita mau mengurutkan data yang terbesar, tinggal kita balik. Jadi, urutannya kita tuliskan dari 130, 129, hingga ke 110. Jadi, anak-anak tinggal mengurutkan yang terkecil dulu. Baru nanti ketika yang terbesar, itu hasil dari yang terkecil tinggal dibalik saja. Nah, untuk mengurutkan data itu adalah hal yang paling mudah. Jadi anak-anak pasti sudah memahami materi ini. Oke, selain kita mengurutkan data, kita juga bisa mencari informasi yang lain. Misalnya, untuk mencari data yang tertinggi dan data terendah. Jika kita lihat pada data tersebut, kita tahu bahwasanya 130 itu merupakan data tertinggi dan 110 adalah data yang terendah pada data tersebut. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Nilai tertingginya itu adalah 130 dan nilai terendahnya adalah 110.
Oke, cukup mudah kan? Selanjutnya, kita lanjutkan pada materi yang kedua, yaitu modus. Nah, anak-anak pasti sudah sering mendengar mengenai data yang sering muncul. Nah, modus itu adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi yang paling besar. Jadi misalkan anak-anak memiliki data dan data tersebut adalah banyak sekali keluarnya, maka data tersebut dikatakan modus. Nah, coba kita pahami modus dari contoh berikut. Nah, misalkan saja kalian ditugaskan mencatat data berat badan teman satu kelas. Hasilnya nampak pada slide. Mulai dari berat badan 33, 39 hingga ke 35. Dapatkah kalian menentukan modus dari data tersebut? Oke, bentuk data seperti pada slide sebelumnya itu adalah data yang mendaftar. Jadi, cara kita untuk menentukan modus dari suatu data, entah itu dari daftar, dari tabel, dari garis, itu melewati beberapa langkah yang berbeda. Nah, untuk yang pertama ini kita mencari modus dari daftar. Oke, ini adalah data pada slide sebelumnya. Jika kita ingin menentukan modus dari data tersebut, kita bisa melakukannya dengan menghitung berat badan yang keluar. Misalkan berat badan 33 itu dimiliki oleh berapa siswa. Berat badan 34 itu dimiliki oleh berapa siswa hingga ke berat badan 39. Jadi setelah kita menghitung berat badan yang ke 33, kita coret saja. Terus kita hitung tadi ada berapa, lalu kita tuliskan. Oke, coba anak-anak simak dari langkah berikut. Yang pertama, kita mencoba menentukan ada berapa sih berat badan 33 ini. Nah, kita coba ya. Yang sudah dihitung, langsung dicoret saja. Nah, 33 kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Bisa kita tuliskan begini. Berat badan 33 ada 6 siswa. Kita lanjutkan untuk berat badan 34. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Bisa kita tuliskan berat badan 34 ada 4 siswa. Kita lanjutkan untuk berat badan 35. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa kita tulis berat badan 35 ada 8 siswa. Lanjut untuk yang 36, ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita tuliskan berat badan 36 ada 5 siswa. Untuk berat badan ke-37, ada 1, 2. Kita tulis berat badan 37 ada 2 siswa. Dan yang terakhir, berat badan 39 kg ada 1, 2, dan 3. Bisa kita tulis, berat badan 39 ada 3 siswa. Menurut pengertian dari modus, modus ialah data yang sering muncul atau dengan yang frekuensinya yang paling banyak. Nah, kita lihat banyaknya siswa yang paling banyak pada data tersebut ternyata dimiliki oleh berat badan 35, yaitu ada 8 siswa. Sehingga bisa kita tuliskan modusnya, yaitu modus data adalah 35. Nah, inilah cara untuk mencari modus dari data yang mendaftar. Jika anak-anak sudah paham, maka kita lanjutkan untuk bahasan berikutnya. Nah, kita akan menentukan modus dari tabel.
Misalkan pada slide dinyatakan data nilai ulangan harian matematika kelas 6. Nah, pada tabel dijelaskan bahwa nilai 6 itu dimiliki oleh 3 siswa. Nilai 7 dimiliki 7 siswa. Nilai 8 dimiliki 6 siswa. Nilai 9 dimiliki 7 siswa. Dan nilai 10 dimiliki oleh 4 siswa. Nah, kalau misalkan kita melihat tabel seperti ini, kita langsung fokuskan saja pada frekuensinya. Nah, frekuensi pada tabel itu sebelah mana? Yaitu pada banyaknya siswa. Sehingga kita lihat banyaknya siswa yang paling tinggi nilainya adalah 7. Berarti nilai 7 ada 7 siswa, nilai 9 juga ada 7 siswa. Maka modus dari data bisa kita tuliskan yaitu pada nilai ke-7 dan nilai ke-9. Oke, kita ulangi lagi. Kita lihat pada banyaknya siswa ada di situ angka 7 dan 7. Angka 7 yang pertama dimiliki oleh nilai 7 dan angka 7 yang kedua dimiliki oleh nilai 9. Nah, di sini Bu Fitri berikan lingkaran merah. Nah, yang kita lihat yang di banyaknya siswa anak-anak. Oke, maka untuk data tersebut modusnya ada 2, yaitu nilai 7 dan nilai 9. Pada bahasan berikutnya, kita akan mencari modus dari diagram batang. Coba anak-anak perhatikan diagram batang tersebut. Itu merupakan data kendaraan yang melalui sebuah jalan. Nah, coba pejalan kaki itu ada 30 orang. Yang naik bus ada 50 orang. Yang naik sepeda motor ada 65 orang. Dan yang naik sepeda ada 40 orang. Kalau kita lihat dari diagram batang tersebut, nah yang menunjukkan angka yang paling tinggi yaitu dimiliki oleh sepeda motor dengan 65 orang. Maka bisa kita nyatakan modus data adalah sepeda motor. Nah, cukup mudahnya untuk diagram batang adalah kita lihat saja untuk diagram batangnya mana yang paling tinggi. Nah, kalau kita lihat secara kasat mata, maka sepeda motor memiliki ukuran yang paling tinggi yaitu 65. Maka bisa kita nyatakan modusnya adalah sepeda motor ini. Nah, kira-kira cukup mudah ya untuk memahami modus. Kita lanjutkan yuk pada pembahasan berikutnya. Sekarang kita akan menentukan modus dari diagram garis. Coba anak-anak perhatikan, pada layar kalian itu merupakan data dari penjualan buku dari bulan ke bulan. Di situ dinampakkan dari bulan Januari hingga ke bulan Mei. Nah, pada bulan Januari, buku yang terjual sebanyak 20 buku. Pada bulan Februari, ada 15 buku. Pada bulan Maret, ada 35 buku. Bulan April, ada 25 buku. Dan bulan Mei, ada 10 buku. Nah, dapatkah kalian menentukan modus data tersebut? Oke, anak-anak. Untuk diagram garis maupun diagram batang, cara mudahnya dalam mencari modus yaitu kita lihat grafiknya yang paling tinggi. Nah, pada grafik garis ini, kita lihat, nah yang paling tinggi dimiliki oleh bulan Maret, yaitu 35 buku terjual. Maka bisa kita nyatakan, modus data adalah pada bulan Maret. Oke, yang terakhir kita akan menentukan modus dari diagram gambar atau biasanya kita sebut dengan piktogram. Coba anak-anak perhatikan piktogram tersebut. Itu merupakan data dari warna kesukaan siswa. Mulai dari warna merah, biru, kuning, hijau, ungu, dan hitam. Nah, gambar tersebut
Satu gambar itu mewakili satu siswa. Jadi, jika kita tuliskan, merah di situ ada 4 gambar. Maka, merah disukai oleh 4 siswa. Biru di situ ada 6 gambar. Maka, disukai oleh 6 siswa. Kuning ada 4 gambar, maka 4 siswa. Dan hijau di situ, kita kalau hitung ada 12 gambar, maka ada 12 siswa. Ungu ada 3 siswa dan hitam ada 1 siswa. Jika kita lihat frekuensinya atau kita lihat banyak siswanya, yang paling tinggi yaitu 12 siswa yang menyukai warna hijau. Maka, jika kalian menentukan modusnya, modus data tersebut adalah warna hijau. Nah, untuk pembahasan modus ini, anak-anak kiranya sudah paham ya? Cukup mudah bukan untuk memahami bagaimana cara mengurutkan data dan menentukan modus dari suatu data. Nah, kurang lebihnya itulah materi yang dapat Bu Fitri sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Bu Fitri mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.